Om Awignam Astu Namo Sidam. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hindu Bali mempunyai 5 kepercayaan. Percaya dengan 5 kekuatan disebut dengan Pancasrada. Pancasrada, panca berarti 5. Srada memiliki arti kepercayaan. Jadi Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan kepercayaan dalam keyakinan agama Hindu Bali. Sradaya Satyam Opnati Sradam Satya Prajapati. Artinya, dengan srada orang akan mencapai Tuhan. Beliau menetapkan dengan srada menuju Satya Loka. Yajurveda 19.30. Pancasrada percaya dengan percaya dengan adanya Brahman, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, Eko Narayana Dwityo Asti Kascit, yang artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak pernah ada duanya. Dengan melihat kedua sloka di atas dapat disimpulkan bahwa Tuhan itu Esa, satu, tidak ada duanya. Kedua, percaya dengan adanya Atman, kepercayaan kepada Atman. Atman adalah sinar suci bagian terkecil dari Brahman itu sendiri, Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Aham Atman Gunakesa Sarwa Butasaya Astitah Aham Adisca Nadiamca Butanam Anta Epaca. Artinya, oh Arjuna, aku adalah Atman, menetapkan dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir daripada semua makhluk. Bhagavad Gita 10.20. Karma pala, percaya dengan adanya karma, hukum sebab akibat, kepercayaan kepada hukum karma pala. Secara etimologi, karma pala berasal dari kata karma, berarti perbuatan, dan pala berarti hasil sebuah perbuatan. Jadi karma pala berarti hasil dari semua perbuatan kita yang kita lakukan. Berdasarkan waktu, diterimanya pala dari suatu karma dibedakan menjadi 3, yaitu sancita karma pala, perbuatan di masa lampau, kehidupan lalu. Pada kehidupan sekarang kita terima hasilnya. Prarabdha, perbuatan sekarang juga kita terima hasilnya. Kriya mana? Perbuatan pada kehidupan sekarang belum habis kita nikmati, diterima hasilnya pada masa kehidupan yang akan datang. Punarbawa, percaya dengan Punarbawa, kepercayaan kepada reinkarnasi. Punarbawa berasal dari kata punar yang berarti kembali, dan bawa yang berarti penjelmaan, lahir. Jadi Punarbawa adalah kelahiran kembali. Punarbawa juga sering disebut dengan reinkarnasi. Bahuni me wiyatyani janmani cawa charjuna toni aham weda sarwani natyam weta para tapa. Artinya, banyak kelahiranku di masa lalu, demikian pula kelahiranmu Arjuna. Semuanya ini aku mengetahuinya, tetapi engkau sendiri tidak, wahai Arjuna. Bhagavad Gita 4.5. Moksa, kita percaya dengan adanya moksa, yaitu kepercayaan terhadap kehidupan yang kekal abadi. Moksa merupakan tujuan akhir dari umat Hindu. Moksa adalah sama artinya dengan kebahagiaan tertinggi. Ada beberapa tingkatan di dalam moksa tersebut, di antaranya jiwa mukti moksa, tingkatan moksa atau kebahagiaan, kebebasan yang dapat dicapai oleh seorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya, pengaruh duniawi, di mana
keadaan atma seperti ini disamakan dengan samipya dan sarupya. Wideha mukti moksah. Tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seorang semasa hidupnya, di mana atman telah meninggalkan badan wadagianya, jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Tingkatan keberadaan atman dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya. Sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada, dapat disejajarkan dengan Salokya. Kemudian purna mukti moksah. Tingkat kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkat ini posisi atma sekarang keberadaannya telah menyatu dengan Brahman. Setiap orang dapat mencapai posisi ini apabila yang bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci, mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya. Posisi purna mukti dapat disamakan dengan sayudya. Berdasarkan pada keadaan tubuh atau kelahiran, lahiriah manusia, tingkatan-tingkatan atma itu dapat dijabarkan menjadi 3. 1. Moksah, meninggalkan mayat, tak tahu ajal kematiannya. Adi moksah, meninggalkan mayat, tahu waktu kematiannya. 3. Parama moksah, tanpa meninggalkan mayat. Begitulah kepercayaan Hindu Bali, yaitu Pancasrada, 5 kepercayaan di dalam agama Hindu Bali yang sangat sempurna. Mari kita kuatkan lagi, mari kita yakini lagi 5 kepercayaan Hindu Bali, agar Hindu Bali di Nusantara tetap ajak sampai kapanpun juga. Demikianlah saya katakan, agama Hindu Bali adalah sudah mencapai kesempurnaan dalam memahami tentang Tuhan itu sendiri dan tujuan akhir daripada agama Hindu Bali itu sendiri. Kita meyakini adanya Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau adalah asal mula kita, sumber kita, wet kita, kawit kita, asal mula kita. Kemudian Atman itu beliau yang beryoga di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita beliau beryoga di antara tungtungin hati dan tungtungin jantung. Di penggantungan jantung itu sendiri yang mempunyai sastra yin dan yang. Disinilah beliau bersemayam jiwa itu sendiri atau atma itu sendiri yang digerakkan oleh badan jasmani rohani itu sendiri, badan stula sarira itu sendiri. Bergeraklah jiwa itu melakoni hidup yang digerakkan, dikendalikan oleh pikiran itu sendiri. Bagaimana kita dalam hidup ini mengendalikan pikiran itu dengan menjadikan atman itu sebagai sumber daripada sruti yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita sebagai atman memahami Brahman itu sendiri. Bagaimana kita menghayati antara Atman dan Brahman. Siapa Atman dan siapa Brahman? Bagaimana kita memeditasikan diri kita, memfokuskan diri kita, mengkonsentrasikan diri kita bahwa Atman itu adalah bersumber dari Brahman itu sendiri. Setelah itu, percaya dengan adanya karma pala. Setelah kita memahami karma pala itu adalah hukum sebab dan akibat, kita pasti melakoni perbuatan itu, menjalankan perbuatan itu sebaik mungkin. Agar dalam kehidupan sekarang ini kita bisa mengendalikan semua tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran itu pada posisi yang paling baik. Agar di dalam hidup ini badan jasmani rohani kita tidak lagi tercemari atau terkotori oleh asubah-asubah karma yang akan melekat, yang bisa menimbulkan sebab akibat di kehidupan yang akan datang. Kemudian kita percaya dengan adanya punarbawa.
Kita percaya dengan adanya punar, yaitu kembali, hidup kembali, lahir kembali, menitis kembali, mepewayangan. Kita percaya dengan itu, kehidupan yang sekarang berakibat dengan kehidupan masa lalu. Semua yang kita yakini itu untuk kita dalam hidup ini agar bisa menghindari hal itu. Walaupun kita percaya dengan yang namanya punarbawa atau reinkarnasi, kita mempelajari itu dengan semua perbuatan kita yang kita lakoni ini, yang kita laksanakan ini, yang kita perbuat ini, perkataan, perbuatan, pikiran, kendalikan semua itu agar bisa membebaskan jiwa itu sendiri, agar tidak inkarnasi, agar tidak lahir kembali, agar kembali kepada jati diri, jati Atman itu sendiri, kepada Brahman, yaitu nanti kita akan percaya dengan adanya moksa. Untuk mencapai moksa itu sendiri dengan cara menyelamatkan diri kita, mengamankan semua dalam kehidupan ini agar tidak lagi ada asuba karma, sisa-sisa perbuatan yang melekat, yang bisa menimbulkan kita ini, jiwa ini lahir kembali. Makanya percaya dengan adanya reinkarnasi adalah untuk menghindari reinkarnasi itu sendiri agar mencapai moksa. Begitulah kehebatan, begitulah isi daripada Pancasrada ini yang sangat sempurna kita pelajari di dalam Hindu Bali. Mari kita lebih meyakini, lebih mempelajari dari pertama sampai akhir, dari Brahman sampai moksa, agar tujuan sejati dalam hidup ini yaitu moksa kita bisa mencapainya. Begitulah pandangan saya tentang Pancasrada yang ada, yang kita yakini di agama Hindu Bali. Kita akan memperdalam tentang moksa itu sendiri. Moksa itu adalah proses daripada sang jiwa menyatu dengan Brahman. Proses dari Atman itu menunggal dengan Brahman. Proses Atman amukti dengan Brahman itu sendiri. Menunggalnya jiwa dengan Tuhan. Di sini antara jiwa dan Brahman, antara Atman dan Brahman sudah sulit dibedakan. Karena disinilah titik moksa yang sesungguhnya. Berarti mencapai kesunyian lokaan, yaitu alam satya loka, alam sunya loka, menunggal, menyatu, melebur jadi satu dengan Brahman. Inilah sejatinya tujuan daripada agama Hindu Bali, mencapai kesempurnaan dengan Brahman itu sendiri, yaitu menunggal, menyatu, amor ring acintya, menyatu dengan sunya, menyatu dengan acintya, yang mana Atman, yang mana Brahman sudah sulit untuk membedakannya. Inilah sejatinya kebahagiaan yang abadi. Inilah adalah kenikmatan jiwa yang abadi, yaitu amoring acintya, suksema rahayu, hum santih santih santih, hum.